Selamat datang di video ini. Menurut data dari PEW, hingga 43% warga Amerika mengalami pengurangan jam kerja, pemotongan gaji, atau kehilangan pekerjaan secara total. Ini adalah masalah yang mengkhawatirkan, terutama jika mempertimbangkan sektor manufaktur global. Manufaktur merupakan industri utama yang memainkan peran penting dalam perekonomian, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan angka terbaru dari Divisi Statistik PBB, Tiongkok saat ini memimpin dunia dengan 28,4% dari output manufaktur global yang berjumlah hampir 4 triliun dolar AS. Selain itu, persaingan ekonomi antar negara besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat berlangsung sangat ketat dan kompleks. Dalam pertempuran ini, Tiongkok dengan posisi terdepannya di bidang manufaktur tampaknya memegang kendali, sementara Jepang sedang berupaya signifikan untuk menembus pasar baja AS. Namun, Jepang menghadapi banyak kendala besar, sedangkan Amerika Serikat berada dalam posisi defensif dengan tekanan persaingan yang ketat dari kedua belah pihak. Pertempuran ekonomi antara kekuatan-kekuatan ini membawa perubahan signifikan pada lanskap ekonomi global. Pertanyaannya adalah, apakah strategi pertahanan Amerika Serikat benar-benar efektif? Dan, dapatkah Tiongkok atau Jepang memperoleh keuntungan yang berkelanjutan dalam konfrontasi ini? Industri baja Jepang saat ini sedang menghadapi krisis parah. Namun, ancaman ini tidak datang dari pesaing asing, melainkan dari dalam negeri. Biaya produksi yang sangat tinggi, mulai dari energi hingga bahan baku, membuat hampir mustahil bagi industri baja Jepang untuk bersaing di pasar internasional. Sementara itu, Tiongkok memproduksi baja dengan biaya yang sangat rendah, bahkan hampir memberikannya secara cuma-cuma. Situasi ini membuat Jepang terjerumus dalam kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biaya produksi yang tinggi telah menghambat kemampuan produsen Jepang, memaksa mereka untuk mencari solusi keberlanjutan yang penting. Satu-satunya harapan bagi industri baja Jepang terletak pada pasar AS, salah satu pasar konsumen baja terbesar di dunia. Dengan skala besar dan permintaan yang terus meningkat, pasar Amerika dilihat sebagai jalur hidup bagi Jepang. Produsen baja Jepang berharap memasuki pasar ini tidak hanya akan membantu meremajakan industri dalam negeri tetapi juga membuka peluang kerja sama strategis antara kedua sekutu dekat. Namun, hal ini tidak semudah yang mereka harapkan. Jepang menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses pasar AS. Meski kedua negara merupakan sekutu penting, pemerintah Amerika Serikat belum menyambut baik upaya Jepang. Alasannya tidak hanya terletak pada aspek ekonomi tetapi juga pada kekhawatiran yang lebih dalam tentang keamanan nasional, perang dagang, dan tekanan untuk melindungi pekerjaan domestik. Langkah-langkah isolasi ekonomi di AS, menyusul pergolakan global, memperburuk situasi ini. Akibatnya, banyak penduduk yang berjuang untuk membayar tagihan dan bergantung pada bank makanan untuk bertahan hidup. Dalam kondisi ini, melindungi industri baja dalam negeri menjadi prioritas utama pemerintah AS, sehingga membuat perjanjian dengan Jepang menjadi lebih menantang. Jepang tampaknya tidak punya pilihan selain melihat peluang emas yang terkunci di balik gerbang baja pasar AS. Namun, muncul pertanyaan, mengapa Amerika Serikat menolak kesepakatan yang sebenarnya dapat menguntungkan kedua negara? Jawabannya terletak pada kompleksitas politik dan perdagangan global. Amerika Serikat tidak hanya terlibat dalam perdagangan untuk keuntungan ekonomi tetapi juga untuk kekuatan dan keseimbangan hubungan internasional. Harapan Jepang, meskipun belum sepenuhnya padam, tetap bergantung pada negosiasi yang alot. AS tidak akan melakukan apapun hanya untuk membantu pihak lain, bahkan sekutu terdekatnya. Dalam permainan ini, setiap keputusan harus didasarkan pada kepentingan nasional dan strategi jangka panjang. Memasuki pasar AS akan membutuhkan lebih dari sekadar upaya dari produsen baja Jepang. Hal ini menuntut negosiasi yang matang, di mana keuntungan bersama harus diseimbangkan dengan tekanan internal serta kepentingan strategis kedua negara. Jepang dan Amerika Serikat telah membangun aliansi yang solid selama beberapa dekade, terutama di bidang politik dan keamanan. Namun, dalam persaingan ekonomi, setiap pihak tetap harus memperjuangkan kepentingan masing-masing. Namun,
Ketika menyangkut kerja sama perdagangan antara kedua negara, hubungan Jepang dan Amerika Serikat tidak selalu berjalan mulus. Saat ini, Amerika Serikat berpegang teguh pada aliansi bajanya. Sektor ini dianggap sebagai penyelamat di tengah volatilitas global. Pemerintah AS tidak mau membiarkan negara manapun, termasuk Jepang, sekutu lamanya, melemahkan sektor strategis ini. Banyak yang mungkin berpikir bahwa mengimpor baja dari Jepang, yang terkenal dengan kualitas tinggi, akan menguntungkan kedua belah pihak. Namun, Amerika Serikat memiliki prioritasnya sendiri, terutama mengenai peran baja sebagai aset strategis yang terkait erat dengan keamanan nasional. Perspektif ini telah diperkuat oleh kebijakan proteksionis yang dimulai dari era pemerintahan Trump hingga pemerintahan Biden. Kebijakan ini menekankan bahwa industri penting seperti baja harus dilindungi dari pengaruh asing. Proteksionisme ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi kontrol dan kekuasaan dalam persaingan global. Kebijakan AS mencerminkan ambisi untuk menjaga produksi baja tetap berada di tangan domestik, memastikan sektor strategis ini bebas dari dominasi asing. Selain itu, kebijakan ini memperkuat supremasi global Amerika Serikat dalam bidang manufaktur. Bagi Jepang, meskipun hubungan politiknya dengan AS sangat dekat, hambatan proteksionis yang diterapkan Amerika tetap menjadi tantangan besar. Jepang menghadapi kesulitan dalam mencari akses lebih dalam ke pasar baja AS, sehingga harapan untuk memperluas pangsa pasarnya seringkali tergagalkan. Selain tantangan dari AS, Jepang juga menghadapi persaingan ketat dari Tiongkok, yang kini mendominasi industri baja global. Tiongkok tidak hanya memproduksi baja lebih banyak daripada negara lain, tetapi juga mengendalikan pasar ekspor utama. Jepang, yang dulunya merupakan salah satu pemasok baja terbesar ke Tiongkok, kini telah kehilangan perannya karena Tiongkok mampu mencapai swasembada dan bahkan menciptakan surplus produksi. Dominasi Tiongkok di industri baja adalah salah satu dari banyak keunggulan yang dimilikinya. Selain baja, Tiongkok juga memimpin dalam produksi aluminium, semen, dan modul surya. Menurut data dari OECD, Tiongkok mampu mendominasi sektor-sektor strategis ini karena dukungan kuat dari pemerintahnya, termasuk subsidi besar-besaran untuk perusahaan domestik. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan daya saing Tiongkok, tetapi juga memberikan tekanan besar pada negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah dominasi Tiongkok merupakan hasil dari keunggulan produksi yang murni, atau didorong oleh dukungan politik dan ekonomi dari pemerintah? Yang pasti, Jepang dan Amerika Serikat menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan posisi mereka di sektor manufaktur strategis. Di tengah persaingan ekonomi global ini, Jepang berharap kepada Amerika Serikat untuk membantu menghidupkan kembali ekonominya yang sedang berjuang. Sementara itu, Tiongkok menikmati keuntungan besar dari ledakan infrastruktur domestiknya yang cepat. Pembangunan besar-besaran telah mengubah Tiongkok menjadi pusat kekuatan baja dunia, memenuhi permintaan untuk proyek-proyek seperti jembatan, jalan, gedung pencakar langit, hingga produk konsumen untuk pasar domestik yang terus berkembang. Dulu, konsumsi baja Tiongkok yang sangat besar memberikan peluang ekspor bagi Jepang. Namun, situasinya kini telah berubah. Tiongkok tidak lagi bergantung pada impor baja, karena telah mencapai swasembada dan surplus produksi. Jepang, yang dulu menjadi pemasok baja utama bagi Tiongkok, kini kehilangan perannya dalam dinamika ini. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Pergeseran ini tidak hanya memengaruhi industri baja, tetapi juga merambat ke sektor lain, termasuk otomotif. Industri otomotif, yang pernah menjadi simbol dominasi ekonomi Jepang di pasar global, kini menghadapi tekanan besar. Penjualan mobil Jepang di Tiongkok, pasar strategis utama, sedang menurun. Akibatnya, permintaan baja dari produsen mobil Jepang juga berkurang drastis, menciptakan efek domino yang menekan industri baja serta ekonomi Jepang secara keseluruhan. Rantai pasokan dalam ekosistem ekonomi Jepang. Meskipun Jepang pernah bangga menjadi pelopor dalam menjelajahi pasar global, kini mereka menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan realitas baru.
Baik Amerika Serikat maupun Tiongkok, yang sebelumnya menjadi sekutu atau pelanggan andal, kini tidak lagi dapat diandalkan seperti dahulu. Keadaan menjadi semakin rumit dengan kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Dalam upaya melindungi industri baja domestiknya, AS memberlakukan tarif tinggi pada baja impor, termasuk dari Tiongkok. Ironisnya, kebijakan ini tampaknya tidak efektif terhadap Tiongkok tetapi justru sangat merugikan Jepang. Alasan utama mengapa Tiongkok tetap bertahan adalah kemampuannya memanfaatkan strategi ekonomi yang unik, seperti manipulasi mata uang. Tiongkok mampu menyerap dampak tarif sekaligus terus memasok baja dan produk lainnya dengan harga yang kompetitif. Strategi ini memberikan tekanan besar pada pesaing di pasar global dan telah terbukti efektif dalam membangun dominasi Tiongkok, tidak hanya di sektor baja tetapi juga di berbagai sektor strategis lainnya. Sementara Jepang dan AS sibuk dengan langkah-langkah proteksionis, Tiongkok diam-diam membangun fondasi untuk mendominasi pasar global. Keberhasilan Tiongkok ini diperkuat dengan inisiatif besar seperti proyek Belt and Road, yang menciptakan jaringan perdagangan dan infrastruktur yang menghubungkan ekonomi di Asia, Afrika, dan Eropa. Tantangan bagi Amerika Serikat dan Jepang. Amerika Serikat, dengan fokus pada kebijakan proteksionis, terlihat berusaha mempertahankan posisinya sebagai kekuatan ekonomi global. Namun, langkah-langkah ini hanya menunda sesuatu yang tampaknya tak terelakkan, kebangkitan dramatis Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dominan. Di sisi lain, Jepang menghadapi tekanan ekonomi besar. Jepang kini harus mendefinisikan ulang perannya di panggung global. Apakah Jepang mampu menemukan jalan baru untuk tetap kompetitif, ataukah akan perlahan memudar di tengah tekanan Tiongkok? Pertanyaan ini hanya dapat dijawab oleh waktu. Pergeseran keseimbangan ekonomi global. Tiongkok telah menunjukkan visi jangka panjang yang mengesankan, tidak hanya melalui investasi besar-besaran dalam teknologi dan infrastruktur, tetapi juga melalui penguatan pasar domestik yang sangat besar. Pendekatan ini telah mengubah Tiongkok menjadi pusat kekuatan baru dalam ekonomi global, dengan aturan yang perlahan-lahan ditulis ulang sesuai kepentingan mereka. Sementara itu, Jepang dan Amerika Serikat menghadapi dilema besar, bagaimana mempertahankan posisi mereka dalam dunia yang sedang berubah secara cepat? Persaingan ini meluas dari kebijakan perdagangan hingga pertempuran pemikiran strategis jangka panjang. Kesimpulan. Satu hal yang pasti, pergeseran keseimbangan ekonomi global sedang berlangsung. Apa yang terjadi saat ini hanyalah awal dari era baru di mana negara-negara harus memikirkan kembali cara mereka berpartisipasi dalam ekonomi global. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.